Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan melanjutkan ya part yang kelima ya. Kemarin kan part yang keempat, masih mengenai pembahasan tabel ya. Jadi kali ini kita akan membahas kelanjutan dari pembahasan kemarin ya. Kemarin kan yang terakhir itu kita sudah sampai di yang alin kemarin ya, yang alin itu ya, yang menambahkan alin. Nah sekarang kita tabel tak ya. Jadi tak di dalam satu tabel. Contoh ini mendemonstrasikan bagaimana menampilkan elemen di dalam elemen lain. Jadi ini maksudnya itu tak di dalam suatu tabel itu, jadi di dalam tabel itu ada tak lain ya. Kan tabel itu kan termasuk tak, yaitu tak tabel, tak untuk membuat tabel. Nah nanti di dalam tabelnya itu, di dalam ini ya, ini kan tak tabel. Nah nanti di dalam tak tabel itu ada tak lagi, jadi mungkin taknya bisa bermacam-macam jenis tak. Ingat ya, tak itu kemarin tak dasar HTML itu kan ada di bab yang pertama sendiri tuh. Nah ini taknya contohnya misalnya kayak tak paragraf gitu. Jadi untuk membuat sebuah paragraf itu menggunakan tak P ya, atau mungkin ada tak image gitu ya, itu juga bisa. Nah nanti di dalam tabel itu ada tak dari elemen lain, misalnya elemen tak paragraf itu kita menggunakan tak P kan. Yang kalau tabel itu kan sebenarnya cuman ya terdiri dari baris-baris itu kan ya, baris sama isiannya ya, baris sama kolom. Tabel itu kan sebenarnya terdiri dari baris sama kolom ya, terus ada isiannya itu kan biasanya kalau nggak tulisan angka mungkin ya, macam-macam lah untuk menambahkan sebuah elemen ya. Kalau menuliskan elemen paragraf atau menambahkan gambar itu kan kita harus menggunakan tak ya, tak untuk supaya gambar itu bisa tampil di dokumen HTML, atau paragraf itu bisa tampil, sebuah kalimat dalam satu paragraf itu bisa tampil di dokumen HTML, itu kita menggunakan tak ya. Taknya itu berbeda-beda. Kalau paragraf berarti tak P, kalau image itu berarti tak image ya. Banyak ya tak yang lain. Nah ini saya contohnya cuma 2 saja, menambahkan tak elemen lain itu di dalam tabel itu, yaitu tak paragraf dengan tak image ya. Nah ini tadi ya, terakhir sendiri ya. Sebenarnya tak itu ada elemen itu kan, kalau kemarin yang tak dasar HTML itu kan kemarin ada berapa, ada tak heading itu ya, tak banyak, ada image kan termasuk tak ya, ada tak title juga, ada tak paragraf ya, tak head maksudnya tak head, ada line break, ada heading ya, tak heading itu, ada tak heading, ada tak HR juga ada. Saya lihat contohnya ini taknya 2 ya, tak ini menggunakan tak paragraf sama
yang tersendiri itu saya ada di baris kedua itu, nah ini ada takul ya, ada takul. Jadi untuk menambahkan elemen lain ya di dalam tabel, untuk menambahkan elemen-elemen lain ada elemen paragraf yaitu menggunakan tak P, kemudian ada elemen list atau daftar itu menggunakan takul, ada elemen yang ketiga itu, nah ini contohnya yang ini aja yang tambah yang udah lengkap. Ini tadi takul mana, nah ini takul menambahkan elemen lain ya, elemen misalnya elemen list atau daftar itu dengan takul, elemen paragraf itu dengan tak P, kemudian ada elemen gambar itu dengan tak image itu ya, elemen gambar. Kemudian mungkin ada tak garis horizontal itu dengan HR ya, tak HR. Jadi misalnya contohnya seperti ini ya, kita misalnya menambahkan ada tak lagi, ini masih di dalam TD ya, berarti kita menambahkannya itu harus di dalam kolom ya, taknya itu harus di dalam kolom. Ini kan TD ya, TD. Nah ini tak ini malah double, ini ada tak P, terus ada tak image yang malah double, ini harus di dalam ini ya, setidaknya itu harus di dalam kolom atau TD. Misalnya saya menambahkan lagi, ini kita tambahkan tak HR ya, tak HR kayaknya satu aja, coba di refresh di ini ya, di tampilannya nanti akan muncul, harusnya sih harus muncul ya, muncul garis horizontal. Tak HR itu kan untuk garis horizontal ya, jadi itu kalau menambahkan elemen lain ya di dalam tabel. Coba kita lihat. Nah jadi ini ada garis horizontalnya ya, horizontalnya ini kenapa di sini, karena ini masih dalam satu TD ya, masih di dalam satu kolom. Jadi ini kan ini kan kolomnya itu menggunakan background bunga ya, gambar bunga. Jadi garisnya itu kalau HR-nya kita buang, nanti pasti nggak ada garis yang tadi itu. HR-nya kita buang, ini pasti nanti nggak akan ada garis ini ya. Kita refresh. Nah itu nggak ada ya, nggak ada HR. Atau kalau pengen lebih jelasnya lagi, kita pisah saja, misalnya kita bikin kolom lagi, bikin TD lagi, terus baru kita masukkan tak HR ya, tak HR, nanti akan muncul garis horizontal. Coba kita refresh ya, nanti harusnya muncul satu kolom lagi di bawah. Ini TD ya, TD, kemudian ya TD HR R. Ini jadinya seperti ini ya, nggak kelihatan. Coba kalau misalnya saya bikin tulisan, keluar enggak maksudnya, atau mungkin akhirnya tuh di dalam tak P ya. Coba ini, kemarin contohnya kan air ya, cuma tinggal tulis air saja, masalah. Ya ini untuk pemanasan saja ya. Jadi kalau tabel tak itu fungsinya itu untuk menambahkan tak, untuk menambahkan elemen lain ya di dalam tabel. Kan untuk menambahkan elemen lain kan kita harus mengisinya sesuai tak
tagnya. Kalau paragraf berarti memakai tag P. Kalau elemennya itu berupa elemen list, misalnya ini contohnya sih unordered, mungkin nanti ada yang ordered yang pakai nomor-nomor itu. Kalau misalnya elemennya elemen list atau daftar ya berarti pakainya tag all atau tag all. Tag all itu berarti yang pakai nomor, kalau ini berarti yang nggak pakai nomor, cuma pakai bulat-bulat kayak gitu. Kemudian mungkin ada tag image, ada tag hr gitu ya. Jadi itu fungsinya. Ini maksudnya contohnya tuh membuat elemen lain di dalam tabel. Nah ini udah muncul nih hr nya, ini ada di ini harusnya itu bukan, ini karena masih satu baris, jadi berarti kalau ingin yang di bawah berarti kita bikin tr lagi yang baru. Jadi itu ya, menambahkan elemen atau tag lain di dalam tabel. Ya, tabel itu sebenarnya elemen tabel menggunakan tag tabel ditutup dengan tag tabel. Tapi tabel itu kan isinya mungkin macam-macam di dalamnya, ada gambar, ada paragraf, ada list atau daftar. Lah untuk menambahkan itu kan gambar itu kan kita harus menggunakan tag image ya, berarti kan img src sama dengan. Sedangkan kalau paragraf itu kan berarti kita harus menambahkan tag p ditutup dengan tag p. Nah kalau yang image berarti kita yang apa tadi list berarti kita menambahkan tag all ya, tag all atau tag all untuk yang list atau daftar. Coba kita refresh. Ini harusnya di bawah karena tadi saya udah bikin baris yang kedua, tr yang kedua. Nah ini ya, nah ini gambarnya, ini hr nya ini udah kelihatan. Jadi nah sekarang kita bahas ya, ini ya kodenya kita bahas. Jadi kita langsung saja ke kode. Jadi ini kan tabel ya, tabelnya itu terdiri dari dua, ini tabel yang pertama, sedangkan ini tabel yang kedua. Ini ada 3, ini tabel yang ketiga. Tabel yang ketiga itu sampai sini. Kita lihat di gambarnya ya. Kita lihat di gambarnya. Gambarnya itu sederhana sekali, cuman apa? Tabelnya cuma isinya itu bermacam-macam lah ini. Nah ini di contohnya ini di kolom pertama pada baris pertama ini berisi paragraf, dengan di yang di sini ini sebenarnya satu tabel ya, satu tabel. Biar lebih jelas saya tambahkan keterangan saja di sini di H4 ini, H4. H4 supaya tahu bahwa ini misalnya tabel pertama, ini misalnya pertama. Kita bahas ya. Nah ini ya, ini tabel. Jadi ini tuh tabel ya, tabel. Ini sampai sini tuh tabel. Dari skripnya itu ini skripnya itu dari sini sampai sini ya, dari sini. Jadi ini baru tabel yang pertama ini ya, yang ini tadi ya ini. Nah di sini tuh kita lihat ya, di barisnya tuh ada sebenarnya ini ada 3 baris ya, baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Ini ada 3 baris. Coba lihat di skripnya. Ini baris pertama. Ingat ya, ini ya, ini harus diperhatikan. Yang tabel pertama itu dari sini sampai ke sini ya. Lah ini saya sudah beri komentar-komentarnya. Ini baris pertama ya, baris pertama. Nah kemudian ini baris yang kedua, ini baris yang ketiga. Jadi baris pertama itu terdiri dari berapa kolom? Terdiri dari 1, 2,
ada 2 kolom nih ya. Baris pertama ini terdiri dari 2 kolom, dari ini kolom pertama dan ini kolom yang kedua. Nah, di kolom pertama di kolom yang pertama ini kita mengisinya paragraf ya. Jadi ini tampilannya paragraf. Nih, kemudian yang di kolom kedua itu berisi tabel ya, berisi elemen tabel, jadi tabel di dalam tabel. Ini kan kemarin kan udah saya singgung tabel di dalam tabel, dari ini pasti paham lah. Ini tabel ya, berisi tabel, ada 2 baris, terdiri dari 2 baris. Baris pertama itu terdiri dari 2 kolom A, B, 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 kemudian yang baris kedua itu C, 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 D, D, D. Jadi tampilannya itu ini ya, nih. Jadi ini sebenarnya satu baris ya, satu baris dari tabel ini ya, tabel pertama ini, satu baris pertamanya ini sampai sini. Nah, yang baris keduanya itu adalah berupa list atau daftar. Baris kedua itu terdiri dari 2 kolom ya. Kolom yang pertama itu berupa list, dengan kolom yang kedua itu kolom kosong. Nah, kita lihat di sini ya, itu baris kedua lah ini. Ini baris kedua ya. Baris kedua TR yang kedua ini. Ini kolom yang pertama itu berupa list atau daftar, sedangkan kolom yang kedua itu kolom kosong. Tuh ya. Kolom kosong. Sedangkan yang baris ketiga itu, TR yang ketiga itu berupa gambar-gambar ya, gambar-gambar. Kolomnya itu ada berapa ini, coba kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kolomnya itu ada 6 ya. Ini kolomnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, benar 6. Nah, ini kenapa ini di sini kok begini? Ini jangan sampai bingung ya. Ingat ya, ini karena yang kemarin kita bahas itu ya. Kemarin kita udah bahas yang kolom kosong tapi TD-nya itu enggak ditulis. Ya. Ini kan masih dalam satu tabel ya. Masih ngikut ke tabel sini ya. Tabel 1. Ini adalah baris terakhir, ini adalah merupakan baris yang kolomnya itu paling banyak. Jadi maka tabelnya itu menyesuaikan di kolom yang paling banyak. Ya. Karena ini kolomnya ada 6, maka nanti tabelnya itu semakin lebar menyesuaikan kolom yang paling banyak. Sedangkan ini kan kolomnya cuma 2, nanti jadi dikosongin aja gitu. Tapi karena nggak ada kolomnya ya kosongan aja seperti ini, kosongan aja. Sebenarnya kalau ini ditambahin, disamain kayak ini, TD-nya ada 6 ya bisa saja. Harusnya sih seperti itu harusnya. Jadi jangan bingung ya. Jadi tabelnya itu menyesuaikan kolom yang paling banyak di barisnya ya, baris tertentu. Misalnya kita punya tabel dengan berapa baris, misalnya 5 baris lah, di baris yang ke-5 atau ke-4-nya, atau yang mungkin baris yang pertamanya itu ada 10 kolom, dan baris yang kedua itu cuma 8 atau mungkin 5, dan seterusnya sampai baris yang terakhir itu kolomnya itu lebih sedikit daripada baris yang pertama. Nanti ya lebarnya tabel itu menyesuaikan dengan banyaknya kolom yang paling banyak. Tadi yang kolomnya ada 10, berarti yang kolomnya 8, nanti yang kolomnya cuma ada 8 berarti yang 2-nya itu kosong, seperti ini. Ini sebenarnya pada contoh yang kemarin ya, contoh yang mana ya, kemarin tuh ada yang kemarin itulah ya, yang kolom kosong kalau nggak salah. Ini sebenarnya contoh yang ini ya. Nah, ini ya sebenarnya contoh yang ini.
Ini karena ini TD-nya ditulis saja, jadi ini kan yang paling banyak itu kan kolom pertama dengan yang paling banyak itu baris pertama ini dengan 3 kolom, sementara ini cuma isinya tuh cuma satu saja ya, atau mungkin ini saja, misalnya ini paling banyak itu 2 kolom, sementara ini cuma satu saja ya, nanti menyesuaikan yang paling banyak gitu. Sekarang kita lanjutkan ya, yang tabel yang kedua, tabel tag, gambar, dan paragraf. Nah ini yang floating image yang kemarin udah saya terangkan ya. Tabel yang kedua itu terdiri dari satu baris saja, satu baris dengan dua kolom. Kolom pertama itu ini, dengan kolom yang kedua itu ini. Kolom yang pertama itu mobil dengan harga segini, dengan kolom yang kedua mobil dengan harga 1,4. Ini kolom yang pertama itu menggunakan align left ya, sedangkan ini align right. Nah ini jadinya seperti ini ya. Ini sebenarnya yang contoh dari floating image kemarin ya, floating image. Cuma kalau yang floating image kemarin kan saya nggak di dalam tabel yang kemarin. Nah kalau ini yang di dalam tabel, jadi gambarnya itu di sebelah kanan atau kiri, di setelah gambar itu kita kata-kata apa itu, kalimat apa, kasih kalimat apa itu harus di dalam tag paragraf. Di dalam tag paragraf seperti ini. Nah bedanya ini kan karena nggak di dalam tabel. Nah kalau ini kan yang di dalam tabel. Jadi itu ya, ini bedanya. Yang ini contoh floating menggunakan tag paragraf dan juga tag gambar dengan konsep floating image, gambarnya itu floating. Dengan ini tabel yang ketiga. Nah ini tabel yang ketiga, kemarin udah disinggung ya tabel yang ketiga sedikit. Jadi ini ya, kalau untuk menambahkan gambar itu seperti ini ya, di dalam tag paragraf itu sama yang kayak kemarin yang floating image. Nah kemudian ini yang tabel yang ketiga ya. Tabel yang ketiga itu terdiri dari baris pertama berupa mobil ini, kemudian dari baris kedua ini terdiri dari semua gambar ya, gambar. Ini baris yang ketiga. Nah ini terdiri dari tag paragraf dan juga tag gambar. Jadi di masing-masing kolomnya itu menggunakan tag paragraf, kemudian ada tag gambar. Gambarnya itu menggunakan align top ya, menggunakan align juga. Nanti kalimatnya itu nanti di atas, ini kalimatnya di tengah, ini kalimatnya di bawah, ini kalimatnya juga di bawah. Ini ya. Jadi saya rasa sih udah paham lah, kemarin kan udah disinggung. Nah untuk yang backgroundnya ini background. Nah ini tadi backgroundnya menggunakan, ini kan kemarin udah saya singgung ya, ini juga yang kalimat, jadi saya rasa nggak perlu diulang lagi. Yang penting video yang kemarin itu udah ditonton. Untuk menambahkan gambarnya itu gambar ini, gambar bunga, ini gambarnya itu lumayan gede. Mobil, di dalam mobil. Nah itu gambarnya itu sebenarnya lumayan gede ya, ini gambarnya. Cuman karena apa ya, karena ini kan di dalam satu kolom yang
hanya kalimatnya itu, terus ini juga gambarnya itu cuma height dan widthnya itu cuma 130 sama 150 tuh, jadi gambarnya itu ya cuma kelihatan separuhnya saja, nggak semuanya. Jadi makanya gambarnya juga harus disesuaikan kalau ingin terlihat semua. Nah, adapun yang kenapa ini headnya hanya 130 dan 150 aja di sini. Jadi di sini tuh kita tergantung kita mau ukurannya itu mau persen atau yang enggak pakai persen ya. Kalau hanya untuk di dalam tabel-tabel kan biasanya memang gambarnya itu kecil-kecil ya, untuk menghemat ruang ya. Kalau di dalam tabel biasanya gambarnya kan kecil-kecil untuk menghemat ruang. Jadi sebaiknya kita pakai yang kayak gini saja, enggak yang pakai persen-persenan. Karena kalau pakai persen-persenan nanti kan makan space, bisa ukurannya tuh lebih gede daripada ini gitu loh. Jadi seperti itu, tergantung nanti kita bikinnya itu mau yang gede atau yang kecil itu ya gambarnya ya. Nah, sekarang untuk yang tabel tag saya rasa sudah cukup ya, tadi kan udah dijelaskan untuk codingannya ya, pasti bisa lah bikin sendiri ya. Jadi urutannya kan sama urutannya, yang penting kan kita bikin tabel dari sini sampai sini dulu, bikin tabel yang pertama dulu. Jadi urutannya itu kita bikin tabel yang ini dulu, sampai sini, terus setelah itu baru bikin yang ini yang kedua, nanti yang baru bikin tabel yang ketiga. Ini perhatikan barisnya ada berapa, ini urutannya ini sampai ini, bikin dari sini sampai sini, terus baru nanti kita bikin tier-tiernya itu ada berapa, tiernya itu ada 2 kan ya, ada 3, tiernya ada 3. Nah, nanti setelah tier baru kita bikin kolom-kolomnya, kolom pertama, kolom kedua, terus di kolom pertama baru kita isian kolomnya apa. Ini isian kolom yang kedua kan ini tabel ya, kita bikin tabel lagi di dalamnya. Kemudian nanti ini baris yang kedua itu kita bikin kolomnya ada berapa, kolomnya ada 2. Kolom yang pertama itu berupa daftar, dan kolom 2 itu cuma kolom kosong. Nah, yang baris ketiga itu berupa kolomnya itu berupa gambar-gambarnya, kita bikin gambarnya itu ada 6, berarti kita bikin kolomnya itu ada sampai 6 kali, nanti baru di dalamnya yang kita isi gambar-gambarnya, tag image-nya. Kemudian tabel setelah ini selesai, jangan lupa setelah selesai membuat satu tabel itu kita lihat di sini apakah sudah sesuai apa belum tampilannya lah, baru kita bikin tabel yang kedua. Kalau udah sesuai, udah benar, baru kita bikin tabel yang kedua. Tabel yang kedua itu terdiri dari cuma satu row, tapi di dalam row itu terdapat dua kolom ya. Ini kolom pertama, ini kolom kedua. Baru di dalam kolom itu masing-masing kita isikan, ada isinya. Ini ada menggunakan paragraf dulu, kemudian baru tag image, baru nanti kalimatnya. Ini udah selesai, kemudian baru yang ini tabel yang ketiga. Tabel yang ketiga itu cuma terdiri dari berapa ini, cuma berapa baris, lumayan banyak sih, tapi isinya kan sama, isinya kan cuma gambar-gambar, cuma menambahkan gambar-gambar saja di dalam masing-masing kolomnya pun cuma 1, masing-masing baris itu kolomnya hanya 1 ya, TD-nya itu cuma 1 udah. Jadi sama, ini tinggal di copy paste pun pasti sama, kecuali kalau yang ini kan beda. Ini kan yang kolom pertama itu berupa paragraf, yang kolom kedua berupa tabel, dengan kolom yang ketiga itu berupa list. Mana tadi ini maksudnya ini loh, ini kan
satu baris itu kolom yang pertama itu terdiri dari ini ya, paragraf ini. Kolom yang kedua terdiri dari tabel lah. Yang baris kedua itu, nah kalau ini lah beda-beda ya. Yang baris kedua itu kolom pertama itu berupa daftar list. Nah kolom kedua itu kolom kosong. Ini baris yang ketiga itu kolomnya itu sama sih, cuman ada banyak, ada 6. Nah kalau ini lah yang tabel ini tuh, yang tabel pertama ini beda-beda. Kalau yang ini tiap baris itu isiannya tuh beda-beda. Kalau ini kan tiap baris kan sama ya. Tiap baris cuma mobilnya saja yang letaknya beda-beda, ada yang di depan, ada yang ini di sini, kayak gitu ya. Nah nanti dibikin sendiri saja lah. Ini kan cuma sedikit. Nah sekarang saya mau menjelaskan yang ini aja, yang mana tadi ya, yang tabel di dalam tabel. Saya mau menjelaskan yang tabel di dalam tabel saja, yang paling terakhir. Nah ini tabel dalam tabel. Jadi ini saya sudah bikin di sini ya, tabel di dalam tabel. Ini tabel di dalam tabel. Ini scriptnya tuh sepanjang ini Pak, tapi padahal isinya itu sedikit banget, tapi scriptnya panjang banget. Ini karena komentarnya saja. Karena kalau nggak dikomentari nanti ketuker apa bagaimana ya. Jadi tampilannya itu dari script ini tuh seperti ini, tabel di dalam tabel. Tabel di dalam tabel. Ini udah ada sih. Ini aja lain tampilannya tuh seperti ini ya. Jadi sedikit sebenarnya ini tabelnya tuh ya nggak segede ini, nggak sampai selebar ini, sepanjang dan selebar ini. Tabelnya tuh mungkin cuma kayak gini aja, tapi ini karena ini tabel di dalam tabel, jadi tabelnya tuh, nulis tabelnya tuh double. Di dalam tabel masih ada tabel lagi, nanti di dalam tabel yang kedua masih ada tabel lagi, dalam tabel begitu seterusnya ya, seperti itu. Jadi ini tabel pertama, ini tabel yang kedua, ini tabel yang ketiga. Ini baru sampai 3 tabel, mungkin nanti bisa sampai ada 5 tabel ya. Dalam satu tabel itu ada 5 tabel atau mungkin lebih. Ini saya contohnya yang simpel aja, cukup 1 sampai 3 aja, yang penting tahu aja. Jadi pertama itu seperti biasa ya, kita sudah pasti ini ya, script HTML, kemudian ada head, title, body. Nah di dalam body ini baru kita tuliskan tabel. Jadi ini tabel yang pertama itu dari sini sampai sini ya, ini sampai sini. Nah di dalam tabel itu, tabel pertama ini itu terdiri dari berapa baris? Kita punya terdiri dari ini 1, ini baris yang pertama, kemudian ini baris yang kedua, sedangkan ini baris yang ketiga, punya 3 baris. Itu punya 3 baris. Baris yang pertama itu terdapat berapa kolom? Ini kolom yang pertama itu paren 1, ini ya, paren 1 ini ya. Jadi ini kan baris pertama, jadi itu baris pertama, sedangkan ini baris kedua, ini baris yang ketiga. Mana itu paren 1 ya, ini yang, nah ini kolom yang pertama itu paren 1. Kolom yang pertama berarti ini ya, kolom
kolom pertama dari baris pertama. Nah yang kolom kedua mana? Kolom kedua ini kolom pertama, ini sih sebenarnya harusnya ditulis ya biar mudah, tapi ini saya jelasin dulu, nanti saya pakai kode supaya paham. Nah ini yang kolom kedua, kolom yang kedua berarti yang paren ya, ini kolom kedua, kolom kedua dari baris kedua, paren 2. Sekarang yang ini ya barisnya ya, sekarang. Nah ini baris kolom 3. Jadi cara menandainya itu seperti ini ya, cara menandainya ya. Ini kan baris pertama itu nyampe sini ya, baris pertama ya. Nah ini ada lagi TR. Nah berarti ini baris kedua itu ada yang paling pertama sendiri itu ada TD ini, berarti ini yang paren 2 itu di kolom pertamanya, ini kolom pertama. Terus sampai sini enggak ada lagi ya, ini kan ngikut ke sini, ini kan TD nya itu sebenarnya sama kayak ini, TD nya ya sama kayak ini. Agak membingungkan memang ya, coba saya ulangi saja dari awal ya, karena memang agak membingungkan. Jadi pertama itu cara menandainya itu seperti ini ya, cara menandainya ya. Ini kan tabel ini nyampe ke sini. Terus di dalam tabel itu kita punya barisnya itu baris yang pertama itu nyampe mana? Nyampe ke sini, ini sampai ke sini. Nah tadi ya ini ya baris ya. Kemudian di dalam baris itu terdapat kolomnya itu ini, pokoknya yang paling dekat sendiri ya, setelah tadi itu ada TD yang paling pertama sendiri, ini berarti kolom yang pertama. Nah kolom yang pertama itu ternyata hanya sampai sini, paren 1. Kita cari kolom yang kedua itu ternyata ada lagi, ingat ya, kita harus lihat akhirnya itu di mana. TD ini ternyata akhirnya hanya di sini, berarti ini kolom 1 itu cuma isiannya itu paren 1, kolom 1 dari baris pertama ini, berarti isinya cuma paren 1 karena ini udah ditutup di sini ya. Nah berarti ini kita cari lagi tak pembuka TD lagi yang kedua, ternyata ini ya, tak pembuka TD yang kedua ini ternyata sampai mana ini, sampai sini, berarti ini kolom yang kedua, ini kolom yang kedua. Setelah ini itu udah nggak ada TD lagi, tak pembuka TD lagi ini nggak ada, langsung ditutup dengan tak TR ini, berarti ini udah selesai, baris pertamanya itu berarti udah selesai gitu ya. Ini berarti baris pertamanya udah selesai, berarti kita ke baris yang kedua. Ini baris yang kedua berarti yang ini ya, berarti ini udah selesai tadi yang baris yang kedua. Sekarang ini yang paren 2, baris yang kedua itu yang paling kita cari lagi TD yang pertama itu adalah TD paren 2 itu nyampe sini udah ditutup, berarti isinya di kolom 1 dari baris kedua itu berarti hanya paren 2 itu ya, isinya paren 2 karena ini udah ditutup dipakai TD penutup ya. Nah kita cari lagi TD yang kedua, tak pembuka TD yang kedua, ternyata ini ya, ini sampai ke sini. Nah berarti ini adalah kolom kedua ya, kolom keduanya itu ini ya, dari sini sampai sini. Terus kita cari lagi apakah ada lagi tak TD yang dibuka, tak pembuka kolom lagi, maksudnya ada kayak gini lagi apa enggak. Kalau ada kayak gini lagi berarti kan masih ada satu kolom lagi, tapi ternyata enggak ada ya, ini langsung ditutup
pakai tak penutup baris ya, baris atau row. Berarti ini baris yang kedua ini udah selesai, ini baris kedua. Nah, baris yang kedua ini udah selesai, akhir dari row baris kedua. Nah, sekarang kita cari lagi ke bawah lagi. Oh, ini ada TR lagi, berarti ini baris yang ketiga itu nyampe mana? Nyampe sini, nyampe tak penutupnya, tak penutup cuma nyampe sini. Nah, ternyata setelah TR itu nggak ada TR lagi ya, di bawah sini nggak ada TR lagi. Kalau ada TR lagi itu berarti ada baris lagi di bawahnya, berarti barisnya itu ada 4, tapi ini nggak ada, langsung ditutup dengan tak penutup tabel ya, tak penutup tabel dari tabel ini, tabel pertama, tabel satu-satunya ya. Nah, berarti ini udah selesai tabelnya nyampe sini. Ini tadi TR ya, TR yang ketiga ya, TR yang terakhir, baris yang terakhir. Nah, kita cari setelah TR kan pasti TD ya, TD atau TH lah, pokoknya intinya itulah. Kita mungkin ya itu TD atau TH. Nah, TD nya itu paren 3 ditutup, udah sampai sini aja. Berarti untuk kolom ini kolom pertama dari baris ketiga ya. Kolom pertama dari baris ketiga itu berarti isinya cuma paren 3. Ini paren 3, ini isinya, ini yang TD pertama dari baris ketiga ya. Ini paren 3 karena di sini udah ditutup, TD-nya udah ditutup. Nah, setelah ditutup kita cari lagi ada enggak TD lagi, ada enggak, ternyata ada TD lagi sampai sini. Ini berarti kolom yang kedua dari baris ini, baris ketiga sampai sini ya. Berarti ini kolom yang kedua, berarti yang ini ya, kolom yang ketiga. Kita pahami satu-satu dulu ya. Nah, setelah ditutup dengan TD, kita cari lagi apa ada lagi TD lagi atau enggak. Ada TD tak pembuka dari kolom atau tak pembuka TD, ada lagi kayak gini, ada lagi atau enggak. Kalau enggak ada, kalau misalnya langsung ditutup dengan tak TR, berarti ini udah selesai kolomnya, berarti cuma ada 2 ya. Pada baris ketiga itu berarti kolomnya cuma ada 2, ini sama ini. Nah, seperti itu cara memahaminya ya. Nah, nanti mau di dalam masing-masing kolom nanti mungkin ini mau ada tak pembuka lagi apa, misalnya tabel, atau mungkin ada tak pembuka paragraf, kan bisa jadi ya. Misalnya ini sebelum tabel ada lagi tak pembuka paragraf, bisa saja kan tadi kita udah mempelajari tabel tak ya untuk menambahkan elemen lain ya. Bisa jadi misalnya tabel apa ya, nggak usah ini, misalnya ini terakhir baris terakhir ya, baris ya. Bisa jadi nanti tinggal di refresh nanti pasti muncul juga. Nah, itu ya, jadi seperti itu ya. Jadi kita harus memahaminya itu dari yang paling pertama dulu, nanti baru kita harus mulai dari yang paling pertama itu tutupnya itu di mana, nanti baru ke sini memahami ke sininya gitu. Cari lagi tutupnya di mana, ini juga cari lagi, kayak gitu ya seterusnya ya. Itu cara urutannya, cara memahaminya. Nah, sekarang kita langsung praktek kode saja ya. Ini tadi kan cuma pemanasan saja untuk memahami apa urutannya ya. Sekarang kita praktek saja, praktek untuk kode ini ya, tabel dalam tabel ya, supaya apa, tahu cara urutannya ya. Jadi yang kita lihat itu di sini aja ya, kita lihat di sini aja, kita jangan lihat di mana, di sini, kita jangan lihat di sini. Tadi saya hanya untuk apa penjelasannya saja, tapi untuk praktek kodenya kita nggak melihat di sini,
tapi kita lihat di browser, kita lihat di gambarnya saja ini, karena kita langsung praktek kode. Ini lumayan panjang tapi semoga paham ya, harus pelan-pelan ya, dipahami pelan-pelan, bila perlu diulangi lagi, atau kalau ingin lebih paham lagi dipraktekkan ya, kita pelan-pelan saja. Nah, kita namai apa ya namanya ya, tabel di dalam tabel 2 itu adalah titik HTML. Nah, kita bikin lagi ya, TR-nya itu ada 3 TR. Kita bikin baris-barisnya dulu seperti biasa. TR. Nah, setelah TR, ini baris yang pertama ya. Baris yang pertama itu terdapat berapa ini? Terdapat 3 kolom ya, terdapat 3 kolom. Terdapat 3 kolom. Nah, kita lihat yang di sini ya. Ya, ini terdapat 3 kolom ya. 3 kolom ya. Kecil 1, 2, 3. Nah, ini tadi ini ya. Ini. Tiga ya, ini copy aja. TR 1, 2, 3. Nah, ini ada 2 kolom, ini ada satu kolom, ini ada 1, ini ada 2, ini cuma 1. Baru kita tulis sebentar. Jadi yang parent 1 berarti ini parent 1. Enggak seperti itu, nanti bentar dulu. Parent 1 mana tadi? Parent 2, coba parent 2. Oh, jadi ini maksudnya itu seperti ini ya, maksudnya itu begini ya. Itu maksudnya itu ini 1 dulu. 1 aja, ini juga 1. Ini parent 1. Parent 2. Oh ya, masing-masing kan emang cuma punya 1 kolom ya. Masing-masing baris itu punya 1 kolom ya. Jadi ini masing-masing baris itu punya 1 kolom. Kemudian ini yang kolom kedua. Nah, kolom yang keduanya itu baru kita isi berupa tabel.
kan contohnya kan setelah paren 2 kan juga ini tabel ya, isinya tabel ya, tabel. Terus nanti kita bikin tabel itu ada di dalam tabel itu kita bikin tr cil, nanti di dalam cil baru kita bikin tabel lagi. Jadi perurutan seperti itu ya, bikinnya itu perurutan. Kita langsung saja. Ini sambil saya lihat di sini ya. Ini tabel yang kedua. Jangan lupa bordernya ini. Kita tutup. Nah, ini baru kita bikin lagi baris dan kolom. Ada cil ya, cil atau satu. Dan di dalam cil 1 itu ada mana ini? Yang ini ya, yang tar 1. Dalam cil 1 itu ada titik lagi, terus dalamnya ada tabel lagi. Dalam cil 1 itu nanti ada titik yang kedua lah, intinya titik yang kedua, kolom yang kedua. Tapi untuk kolom yang kedua itu berupa tabel. Jadi ini kan sebenarnya TD-nya itu ada 2, kolomnya itu ada 2, ini sama ini. Tapi untuk masing-masing kolom yang kedua itu berupa tabel. Nanti di dalamnya itu sama kolom yang pertama itu tulisan aja, nanti yang kolom kedua sama berupa tabel. Ini di copy aja, nih nggak apa-apa, copy biar nggak lamaan. Stop. Setelah itu baru ini R tadi. Ini kan ada 2 ya, barisnya itu ada 2. Jadi ini ya, itu barisnya itu ada 2, baris yang ke sini sama yang ke sini, barisnya ada 2. Satu grandson. Sekarang kita refresh dulu ya, hasilnya itu seperti apa. Kita pengen tahu hasilnya itu seperti apa, sesuai enggak. Berarti ini ya, cil 1, grandson 1, grandson 2, grandson 3, grandson 4. Nanti yang cil 2 nya itu nanti. Ini masih di dalam sini ya, paren 1. Paren 1. Ini TD yang
ini paling 2, paling 3. Nah ini udah sesuai ya, child 1, grandson 1, grandson 2, grandson 3, grandson 4. Sekarang yang parent 2 ya sama. Ini berarti untuk yang kolom keduanya itu berupa tabel. Jangan lupa border matangan 1, tutup jangan lupa. Terus di dalamnya TR dulu ya, TR, kemudian baru TD. Jadi ingin child 1 ya, child 1 masih di parent 1 sebenarnya ya. Child 1 berarti bukan di parent 1, ini berarti child 2 child 3 nya itu masih di parent 1 bukan di parent 2. Ini berarti enggak di sini, berarti kita bikin lagi di sini. Tidaknya itu kita bikin sini, berarti D child 2, child 3. Coba kita refresh seperti ini atau enggak ya, berarti enggak seperti itu. Berarti bentar, child 1 child 2 nya kita bikin TR lagi. Oke, berarti ini kan di sini ya, parent 1, bentar, parent 1 child 2 child 3. Ini harusnya TR ini, TR. Tabel border dengan 1, kemudian TR child 1. Ini harusnya ada di sini, harusnya dalam sini bukan di sini. Ini pantas jadi beda. Nah, harusnya ini ada di dalam tabel sini lah. Memang harus tahu urutannya ini, kalau nggak tahu nanti bisa gambarnya nggak. Nah itu ya udah jadi seperti itu. Nah ya seperti itu. Nah di dalam sini tuh kita masih ada bikin satu kolom lagi untuk tabel ya, supaya cepet ini copy saja. Nanti kita tinggal buang-buang yang kira-kira enggak perlu. Cuma 1.
bentar. Cil 2 ya dari sini ngupingnya, dari sini sampai sini aja. Seperti itu. 2 ini udah dalam tabel, ini satu aja. Ini kan cuma ada 2 ya gransonya, 2. Nanti 4 kita hapus, tadi udah. Nah, rapikan. Tidur. Rapikan. Nah, seperti ini ya. Sekarang yang cil 3 itu cuma apa sih? Cil 3 nggak ada apa-apa, udah selesai berarti. Ini yang paren 1, coba kita refresh. Nah, ini udah. Nah, sekarang yang paren 2 itu ada cil 1, cil 2, grandson 1, grandson 2. Paren 2 mana? Ini kita rapikan dulu ya. Paren 2 order ada cil 1, ada cil 2, bikin satu lagi PR-nya. Ini cil 1, cil 2, coba kita refresh sedikit, kita harus refresh ya. Nah, itu udah. Sekarang yang grandson, untuk yang grandsonnya ini kita bikin tadi lagi di sini. Baru tabel copy aja nih ya, di sini tabel kan sama, grandson 1, grandson 2, copy aja. Nah, itu save, coba kita refresh. Nah, itu ya. Nah, sekarang tinggal yang cil 2 ini kita bikin tadi lagi ya. Kemudian tabel di dalamnya ini kita copy aja ya, tabel di dalamnya. Ini kan cuma 1 ya, 1 hapus saja, hapus. Refresh, bukan yang ini kok. Ya, ini refresh. Nah, itu ya, udah sesuai kan ya tampilannya seperti ini. Tinggal yang paren 3 ini kan udah sesuai, yang paren 2, paren 1, sekarang paren 3 ini. Paren 3 itu cuma nambahin apa sih? Nambahin cil 1 aja, cuma nambahin 1 tabel aja. Berarti ini copy aja, cuma nambahin. Paren 3 itu cuma nambahin ya, paren 3 ya. Paren 2 ini cuma nambahin 1 tabel aja, tabel. Border R
latihan TD. Cheer 1, save, tak, refresh. Nah itu ya udah jadi. Jadi seperti ini ya. Ini adalah transkrip yang masih sangat singkat, baru cuma terdiri dari tiga tabel ya. Ini nanti akan dicontohkan dengan lebih banyak lagi kalau sempat. Jadi saya rasa ini cukup sekian ya, ini udah hampir 1 jam. Hanya saya persingkat saja tadi, ngodingnya saya persingkat saja, yang penting skripnya itu seperti ini ya. Kali ini yang ada keterangannya ya, nanti dipahami sendiri saja ya sampai dipraktekkan. Nah ini kan lumayan panjang, hampir 1 jam lebih. Nih nanti tinggal dipraktekkan mana yang baris dari tabel pertama, tabel kedua, tabel ketiga ya. Ada juga yang baris-barisnya itu diperhatikan. Setelah baris perhatikan TD ya, TD yang pertama itu paren 2, paren 1, paren 3. Nanti TD yang masing-masing TD yang kedua itu berupa TD tabel, isian tabel. Ini sudah seperti itu ya. Ini ya paren dengan paren 3, terus TD yang kedua kan tabel, ini kan isinya tabel. Dan ini yang paren 2 lah, TD yang kedua ini kan isinya tabel juga kan, ini tabel. Ini yang paren 3, mana paren 1. Dan ini yang kedua, ini isinya tabel ya. Seperti itu ya, nanti tinggal dipraktekkan sendiri. Jadi begitu ya. Jadi besok akan saya teruskan dengan contoh-contoh ya, latihan ya, contoh latihan. Mungkin akan saya contohkan untuk apa yang tabel, di dalam tabelnya itu saya contohkan satu lagi untuk sebuah kasus ya, kasus memecahkan buah kasus ya, kasus kode itu ya. Jadi nanti saya contohkan satu lagi supaya paham ya. Jadi demikian ya. Besok kita lanjut ke part berikutnya ya. Ini part berapa, ini part yang ke berapa ya, part selanjutnya berarti besok, bagian selanjutnya berarti besok part yang ke berapa ya. Ini part ini sih yang ke berapa, yang 5, ini part yang 5, berarti besok lanjut ke bagian 6 ya. Part 6 itu berupa latihan. Ya pertama tentu saja saya akan memberikan contoh latihan untuk ini ya, tabel dalam tabel dulu ya, karena ini kan lumayan panjang. Dan nanti latihan yang lainnya juga. Demikian ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.